biasa. Kami semua terkagum-kagum karena buku yang dibaca begitu luar biasa banyaknya, ya, dan pemahaman Datuk tentang Islam pun menjadi pelajaran yang sangat luar biasa untuk kita semua. Karena ini betul-betul merupakan sebuah sharing knowledge dan pengalaman yang luar biasa untuk kami semua. Nah, Datuk, sebelum saya lempar pertanyaan kepada Flor, ini pertanyaan yang selalu muncul setelah Datuk menjadi Perdana Menteri Malaysia. Ya, akan dibawa kemana Malaysia ini? Silakan Datuk. Soalan sangat singkat tapi amat membebankan. Dia gini, saya mau negara Malaysia yang demokratik dan adil. Saya mau orang kenal usaha Anwar untuk Malaysia itu membersihkan dari rasuah dan penyelewengan dan menunjukkan bahawa ada pemimpin Melayu, Islam, Malaysia yang benar-benar ikhlas untuk membela nasib rakyat. Itu jalur hukum, demokrasi, dan ekonomi betul. Tapi akhirnya orang tanya dia, at least this man tried his best to save the country from the scourge of corruption, abuse of power. He may succeed to an extent, he may not succeed totally, I'm sure I will not. But at least there is a recognition, he tried his best. Luar biasa, dijawabnya singkat tapi maknanya dalam luar biasa. Nah, yang kedua Datuk, ini selalu hubungan antara Indonesia Malaysia. Ini kan kita tetangga dekat, serantau, serumpun, tapi selalu saja ada masalah-masalah. Ya, saya tahu masalah yang selalu muncul di kedutaan besar kita itu adalah masalah tenaga kerja. Lalu masalah kedua itu masalah, kita tahu seringkali perbatasan pun menjadi isu. Ya, dan masalah-masalah lain yang kadang-kadang seringkali mengganggu. Karena saya ingat sekali waktu saya masih di pemerintahan pun seringkali menjadi jembatan untuk mengatasi permasalahan itu. Nah, di era kepemimpinan Datuk sebagai Prime Minister, ini apa yang kira-kira akan dilakukan untuk membuat, karena Datuk adalah sahabat Indonesia, ya tentu lebih mudah untuk membuat permasalahan hubungan Indonesia-Malaysia ini menjadi lebih rukun lagi, lebih saling membantu lagi, dan lebih saling menguntungkan lagi. Soal TKI ini saya pendirian saya agak konsisten sudah lama, dan saya pasti ia boleh diselesaikan. Pertama, sistem pemilihan itu harus diperbaiki. Ya, kita tidak boleh izinkan sistem dengan ejen-ejen yang memunggah kekayaan terlalu tinggi dan mendera rakyat. Ya, kos terlalu tinggi. Dan perubahan sistem itu harus dirubah di Malaysia dan juga di Indonesia dan di Bangladesh. Ya, ini seolah-olah modern slavery. Carilah perniagaan lain nak untung, tapi janganlah berniaga manusia. Jadi sebab itu solution ini dikemukakan dalam perbincangan kita tahun-tahun lalu sekalipun, ya, yang diulang oleh Presiden Jokowi ialah digitalization. Apa yang rumitnya? Apa yang perlu bayar kepada companies, agents terlalu tinggi? Ya. Kerana bila diambil terlalu tinggi, itu dibayar oleh pekerja. Ya. Dan gaji pekerja itu, upah pekerja itu sudah rendah. Jadi hal ini saya bagi jaminan kepada Presiden. Saya bilang Presiden harus berkunjung ke Malaysia secepat mungkin. Dan saya akan pastikan Presiden tetap saja tarikh bulan Jun atau Juni. Maka saya akan pastikan ini
dapat diselesaikan sebelum Presiden tiba di Putrajaya. Dan ada kasus-kasus penderaan pekerja. Saya orang yang mengalami, ada pengalaman didera dalam lokap penjara. Itu tahu apa arti penderaan. Bedanya Anwar didera itu jadi international news. Jadi orang biasa didera itu enggak jadi masuk berita. Melainkan di Indonesia adalah sedikit dihangatkan suhu. Tetapi ini tidak boleh dimaafkan. Sama ada pekerja itu rakyat Malaysia atau rakyat Indonesia. Ini saya sudah sebenarnya Menteri Dalam Negeri sekarang saya Budi Nasution dan Ketua Polis Negara saya sudah beritahu biar kita dalam beberapa bulan ini beri mesej yang jelas, tidak pada kenyataan, pada tindakan. Kalau ada penderaan jangan tolak ansur sama sekali. Tak peduli dia Datuk Seri ke Tan Sri ke Tun, enggak peduli. Hukum itu, negara hukum itu tidak kenal jabatannya. Itu yang penting. Jadi itu untuk tapi yang penyelesaiannya ialah digital. Kemasukan dan keluar pekerja itu melalui digital. Langkah pertama yang saya lakukan ialah mengarahkan supaya ada pemutihan. Sementara kita lakukan ini dalam bulan-bulan akan datang, kita putihkan. Jadi orang jangan rumitkanlah. Saya tahu tidak popular kerana orang pengangguran, unemployment itu sudah meningkat sedikit di Malaysia. Jadi bila kita ambil pekerja asing dengan mudah, itu tidak popular dari segi politik. Tetapi mereka sudah bekerja. Tidak adil, tidak fair. Kalau saya panjangkan sedikit. Tahu tak, masa kita 70-an, 80-an, dan saya jadi Menteri Pendidikan, saya masih ingat. Kita pada ketika itu kan anjak daripada aliran Inggris ke aliran bahasa kebangsaan, bahasa Melayu. Dan doktornya, pensyarahnya, dosennya, semua tidak cukup. Terutama di aliran sains. Jadi kita merayu. Dan saya ingat lagi beberapa kali ketemu Presiden Soeharto untuk memberi keizinan khas antar puluh ribu doktor, guru, sains, dosen ke Malaysia. Jadi ada periode dalam sejarah negara kita di mana kita mohon bantuan dan pertolongan dari Indonesia. Jadi sekarang ini tidak dosen tapi yang datang pekerja, mahir dan sebagainya. Janganlah layani mereka dengan cara begitu jelek sekali. Jadi kadang-kadang pengajaran ini perlu. Jadi rakyat Malaysia juga harus tahu. Memang ada yang melanggar tata cara dan hukum itu benar undang-undang. Dan kalau kasus jenayah jangan kita maafkan. Jadi saya nak terangkan juga. Kalau kasus itu pekerja asing atau PTI, tetapi kasusnya jenayah, pukul orang, rogol orang, mendera orang, itu jangan kita anggap dia itu TKI. Kita anggap dia itu penjenayah. Jadi harus dibedakan kategorinya. Jadi insya-Allah kita akan betulkan hal ini. Yang tadi yang kedua apa? Perbatasan. Perbatasan itu Prabowo ada dia uruskanlah. Dah, itu ya kita putuskan sudah 60 tahun Malaysia runding. Jadi kita bicara dengan Presiden Jokowi ini 261 mesyuarat belum selesai. Jadi Menteri Luar pada di sini yang memang orang yang lebih mantap lah. Jadi itu ujian kepada dia untuk selaraskan dengan kementerian dan insya-Allah hari Rabu kabinet saya akan tekankan mesti cuba selesaikan. Tapi janganlah ini kan Indonesia ini kan abang besar. Jadi kita ni kadang-kadang runding ini kita jaga. Kita senang, orang adik kecil ni senang kecil hati. Jadi asal kalau kita faham itu boleh beres ya. Jadi Pak Jendral Prabowo bila ke Kuala Lumpur pandai-pandailah, santailah ya. Oke, terima kasih Datuk. Sekarang saya ingin membuka kesempatan untuk floor untuk bertanya. Saya persilahkan. Pak Hendro Priyono dulu, silakan. Saya Hendro, di sini
importer terbesar di dunia ini China. Untuk itu petrodolar nampaknya sudah semakin surut dan petro yuan mulai mengemuka. Pertanyaan saya, apakah ada konsep dari Bapak Prime Minister untuk menyatukan mata uang Malaysia dan Indonesia untuk berjaga-jaga? Karena sampai sekarang kita berdua sangat tergantung pada dolar Amerika. Kalau ini begitu shaky, mungkin mata uang kita berdua akan sama-sama melemah. Dengan penyatuan mata uang kita sebagai sikap berjaga-jaga, kami juga mengharapkan supaya impor dari kedua negara itu bebas bea masuk. Mungkin kita akan bersatu, itu kita akan lebih teguh. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendro. Terima kasih Pak Hendro. Common currency dia memang jauh lah sikit ya. Kalau EU pun dia masa terlalu panjang, terjuru. Tapi saya tidak fikir ke arah itu. Tapi yang kritikalnya apa? Ya kerjasama yang benar-benar erat. A common concerted effort. Satu strategi bersama. Umpamanya kelapa sawit. Indonesia sekitar 68% pengeluarannya. Yang kedua Malaysia. Kalau kita ada kesepakatan itu OPEC dalam kelapa sawit. Cuma sudah diwujudkan sejak 2015 tapi tidak berkembang. Karena masing-masing lembab sedikit dalam tindakannya. Kemudian tentang carbon credit, renewable energy. Itu Indonesia kuat dan Malaysia masih ada. Jadi kalau kita gabung tenaganya, kita boleh berdepan. ASEAN ini sekarang agak sedikit muram ya. Tapi giliran Indonesia mempengurusikan, ya, mengetuai chairman ASEAN. Jadi saya berikan jaminan, saya kata untuk Malaysia kita akan berikan seluruh dukungan supaya kepimpinan Indonesia, giliran Indonesia tahun ini akan cukup berkesan dan apa yang perlu kita lakukan, kita akan lakukan bersama. Itu maksimum yang kita bikin. Ya. Hal-hal ini untuk negara China, saya setuju. Dia tak boleh umpamanya kita bergantung hanya kepada dolar. Dia mesti basket of currencies. Ada periode late 90s yen meningkat. Dan sekarang yuan meningkat. Jadi kita mau terus melepaskan dolar, itu pun risiko juga. Ini saya bukan ada expertise dalam bidang ini ya. Ini urusan Tengku Samsul ya. Orang banker ni dikira wang saja. Mereka tahu. Tetapi bagi saya kita harus mengambil kira pandangan mereka dan sejauh mana dalam basket of currency ini untuk kita gunakan yuan, yen, dolar umpamanya dan atau euro. Ini yang disebut basket of currency dan tidak totally dependent on the dollar. Ya. Ekonomi Amerika tidak segar, bugar seperti dulu. Itu satu kenyataan, realitasnya. China berkembang, walaupun ada beberapa tantangan yang harus hadapi. Kita, terutama macam Malaysia sebagai negara kecil, harus pastikan hubungan kita pertama bersama Indonesia atau ASEAN itu kompak betul kuat. Tetapi hubungan kita dengan Barat dan China harus baik. As a trading nation. Oke, terima kasih. Oke, saya minta yang Bapak yang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Said Zaidan Shah. Saya Deputy Country Director Asian Development Bank di Indonesia. Sebelumnya saya juga aktif di Indonesian Diaspora Network Global. Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya ingin mendapatkan insight dari Bapak ya. Kira-kira apa yang lesson apa yang dapat dipetik dari Indonesia based on development journey-nya Malaysia. Dan saya juga ketahui bahwa Datuk Seri sangat ada sahabat dekat dengan Indonesia. Oleh karena itu saya juga ingin bertanya, apa pelajaran yang Malaysia bisa petik dari perjalanan kebangsaan
Indonesia. Jadi lessons that we can learn from each other. Pertanyaan kedua sedikit cheeky. There's a lot of life lessons that many can learn from you, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya ingin tanya, kapan kira-kira Datuk Seri ada rencana untuk meluncurkan autobiografinya? Terima kasih. Autobiografi itu patutnya orang ditulis oleh orang yang hampir pensiun. Saya baru 1 bulan jadi Perdana Menteri sudah. Saya ada menulis tentang rencana saya yang bukan political, my vision and ideas untuk Malaysia. Catatan saya bikin di penjara, kemudian saya perbaiki. Itu namanya skrip dan dalam bahasa Melayu Madani, ya. Tentang apa maksud kemampanan atau sustainability, apa maksud caring and compassion. Apakah negara itu berkembang semata-mata dari sudut kekuatan ekonomi tanpa rahmah? Itu hal-hal yang bagaimana kita pulihkan trust, karena dalam sistem politik dunia sekarang ada trust deficit. Orang sudah mulai sinis dan curiga tentang politik dan politicians. Ini bukan semestinya baru. Saya fikir tahun 70-an lagi Herman Kahn menulis tentang politics and politicians as uncharismatic, low moral profession. Jadi kritikan itu ada. Bagi kita tidak fair untuk di generalize, tidak semua. Tapi satu peringatan yang baik bahawa dalam dunia politik sekarang orang mulai mencemuh kerana keruntuhan nilai, kedangkalan ilmu dan kegairahan untuk memunggah kekayaan, tidak berkhidmat dengan ikhlas. Jadi kalau ditanya pengalaman dari Indonesia, kalau ekonomi ya saya sebut tadi 1-2 isu yang saya belajar. Indonesia pun ada keupayaan untuk melakukan beberapa anjakan, ya. Tengok. Nah, dasar umpamanya zaman Soekarno, masa Soeharto tentang pembangunan, kemudian adjustment tentang ya soal justice dan kemiskinan. Itu hal-hal yang anjakan itu harus berlaku. Tidak semestinya saya dalam melihat setuju semua, ya, seperti mana perkembangan di negara China. Kita tidak boleh meremehkan, ya, kerana China ini kepintarannya ialah dia boleh lakukan anjakan, umpamanya dari Mao Zedong ke Deng Xiaoping, itu anjakannya besar, radical change dari economic policies. Dari Deng Xiaoping kepada apa yang Menteri Kewangan dia tu, ya, yang lebih balance tentang masalah perumahan rakyat, kemiskinan. Dia cuba balance. Jadi maknanya kekuatan dasar ekonomi itu tidak dogmatik, ya. Dia tidak doktrine. Dia harus melakukan anjakan mengikut keperluan semasa. But the core values, kalau saya tidak boleh berganjak. Tetapi adjustments itu mesti mengikut kenyataan. Ini yang dilakukan. Kalau saya belajar dari segi itu. Dari ya, kalau pelajaran pengalaman saya itu kecil lah. Saya bukan nak, cuma sudah cerita pasal Anwar, jadi banyak yang boleh ditimba. Di Indonesia sendiri umpamanya, saya sebut tadi beberapa tokoh-tokoh besar. Itu walaupun saya sebut pada namanya, tapi ada hal yang dipelajari. Apa yang menyebabkan saya tertarik dengan pandangan Wapres Bung Hatta umpamanya? Itu kerana dia dapat melihat keperluan merakyatkan ekonomi lebih daripada yang lain, ya. Bahawa bagi dia tu perencanaan ekonomi itu harus dilihat, dinilai, assessmentnya dari segi merakyatkan ekonomi. Dan dia lihat itu pada masa itu salah satu penyelesaiannya itu melalui koperasi. Itu mungkin spesifik, tapi yang maksud yang menarik perhatian saya tentang Hatta itu ialah bahawa dia itu secara konsisten menekan keperluan mengangkat harakat martabat rakyat bawahan dari sudut ekonomi.
Itu hal-hal yang saya mampu pelajari dari mereka. Dan tentu yang lain, terima kasih. Oke. Yang berikut mungkin yang senior dulu ini. Pak Oso ada? Tadi? Iya, Pak Oso, habis Pak Oso kita minta ke Pak Hidayat Nur Wahid ya. Mungkin karena waktu yang terbatas juga, jadi kita batasi untuk ini. Silakan. Saya Usman Sabta, Ketua Gebu Minang, yang mana di kampung yang mulia banyak sekali orang Minang yang memilih yang mulia. Saya kembali ke yang pertama tadi yang dibicarakan soal tenaga kerja. Karena apa? Karena ini adalah tugas organisasi kami yang memimpin BP2MI. Yang mulia, yang menjadikan sekali tenaga kerja yang akan berangkat ke Malaysia itu harus visanya dikeluarkan di Malaysia. Ini sangat tidak lazim. Kenapa? Seluruh dunia yang telah berhubungan dengan kami itu tidak ada satupun visa dikeluarkan dari negara tersebut. Harus dikeluarkan oleh kedutaan Malaysia atau kedutaan luar negeri di Indonesia. Kenapa demikian? Maka banyak illegal yang di sana yang tidak bisa mengurus akibat daripada visanya harus dikeluarkan setelah tenaga kerja tiba di Malaysia. Itu saja yang mulia, saya mau jawabannya. Terima kasih. Ini dulu ya. Ini dengan digital itu selesai. Dengan digitalization itu kita selesaikan. Itu yang saya runding tadi dengan Pak Presiden. Kalau gunakan digital jadi soal proses visa tradisional itu terpakai. Tapi jangan lupa Pak Sabta, itu dulu undang saya ke Bali. Itu tengok. Apa lupa, saya tak lupa. Cuma sebagai Perdana Menteri nggak bisa saya. Oke, Pak Hidayat Nur Wahid silakan. Terima kasih. Mulia Bapak Dr. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan yang disampaikan oleh rekan-rekan semula, dan saya tentu menjadi bagian dari yang sangat mendukung dan apresiasi atas dukungan yang mulia atas kepemimpinan Indonesia terhadap ASEAN pada tahun ini, dan mudah-mudahan itu adalah salah satu pintu besar dari apa yang dahulu yang mulia pernah sampaikan tentang pentingnya renaissance daripada kawasan ASEAN. Saya berharap itu juga menjadi bagian dari yang diprogramkan oleh yang mulia. Berikutnya yang mulia, tentu saja yang mulia sangat terhormat dan sangat dikenal di kalangan negara-negara OKI. Dan karena memang Indonesia dan OKI juga adalah dua negara pendiri daripada OKI itu sendiri. Dan bagian daripada penyelesaian masalah ekonomi juga di sana ada peran-peran yang bisa dimainkan. Sejauh mana yang mulia akan mengajak Indonesia atau bersama dengan Indonesia memaksimalkan potensi di negara-negara OKI dari sisi penyelesaian masalah ekonomi ini, untuk menjadi bagian daripada yang menguatkan hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Dan yang terakhir yang mulia, tentu saja bagian daripada fakta tentang OKI adalah OKI ini dahulu didirikan untuk membantu perjuangan bangsa Palestina. Dan Indonesia jelas bersama dengan bangsa Palestina. Kedepan yang mulia, apa yang bisa dilakukan bersama dengan Indonesia untuk memastikan kemerdekaan Palestina bisa segera diwujudkan dan Masjid Al-Aqsa bisa diselamatkan. Terakhir yang mulia, saya mendapatkan aspirasi dari banyak teman-teman saya dari pesantren. Mereka menyampaikan ketika dahulu yang mulia menjadi timbalan Perdana Menteri, menjadi Menteri Keuangan dan seterusnya, Islam internasional antar bangsa itu begitu luar biasa terkenal. Dan banyak pelajar Indonesia mendapatkan beasiswa ke sana. Mereka mengusulkan alangkah sangat baiknya bila banyak beasiswa diberikan kepada pelajar-pelajar Indonesia kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hidayat Wahid. Yang pertama soal renaissance sebenarnya ya, sebab bila saya tulis mengenai renaissance Asia, itu maksudnya itu pemerkasaan ekonomi, pemerkasaan budaya. Ya. Banyak orang melihat renaissance itu
economic base. Ekonomi masih fundamental. Tetapi kita kan manusia. Maknanya islah itu mestilah, dan renaissance itu mesti pertamanya pemerkasaan ekonomi, tetapi pemerkasaan budaya. Ya. Dan kita ni agak tempang sedikit ya. Bila angkat sikit ekonomi dan teknologi, budaya itu dikesampingkan. Sebab itu bagi saya, dan budaya ini dalam arti kata yang lebih luas, soal nilai, soal akhlak, soal kecintaan terhadap ilmu, lazzatul ma'arifah gitu ya. Jadi ini harus kita tonjolkan. Itu kalau masuk Renaissance Asia. Kemudian soal kerjasama negara Islam, wah sekarang ini Indonesia pun agak dekat ya, dengan beberapa negara, umpamanya United Arab Emirates dan beberapa negara lain ya. Dan boleh kita kuatkan kerjasama itu kerana negara Arab sekarang ini dia dalam fasa yang ribut sikit lah ya, belum menentu, dan baru nampak bergerak sedikit untuk ke arah persefahaman dan kesatuan. Sebelum itu pecah parah. Soal Palestina saya sangat tegas hal itu ya. Ini soal kezaliman yang keras, totok yang dilakukan terhadap rakyat Palestin oleh rejim Israel. Dan saya ungkapkan kadang-kadang di Malaysia, kadang-kadang kita bukan Islam, kadang-kadang dia tak faham dengan ini soal Islam. Tidak, ini soal justice. Kata Edward Said, pemikir ulung Palestina, Kristian ya, Arab, dia sebut Palestine ini ialah politics of dispossession. Politik di mana hak mutlak rakyat, kebebasan dia, maruah dia, tanah dia, rumah dia itu dirampas. Jadi ini bukan hanya soal Islam tapi juga soal kemanusiaan. Jadi tanggungjawab kita, apatah lagi orang Islam, untuk mengungkap permasalahan ini dan dengan lebih tegas menyuarakan. InsyaAllah saya akan teruskan. Saya sempat bicara dengan tiga-tiganya, Mama Abbas, Malhaniyah, telefon untuk dan menyatakan simpati dan dukungan Malaysia yang terus makan lebih tegas. Soal beasiswa, ya Malaysia sekarang ini tidak sama seperti 90-an dulu ya. Dan Indonesia pun begitu juga, lebih baik dari dulu. InsyaAllah, tapi saya percaya ini dapat saya berikan sedikit perhatian lebih. Saya dulu di Universiti Islam Antarabangsa itu, kita dari Albania, dari Bosnia, dari Indonesia, dari Patani, dari Moro ya. Kita bantu yang mana yang negara yang agak tertekan atau miskin, itu kita bantu dengan banyak. Sekarang program itu hampir dihentikan. Jadi saya cuba revive, minta teman-teman yang lama Arab untuk bantu, insyaAllah. Oke, terakhir ini karena waktunya sudah karena Prime Minister harus ini, kita minta sekarang masih yang senior, Pak Yusril silakan. Mohon maaf yang junior ini karena saya mesti ngasih ke yang senior, kalau nggak saya dikutuk nanti ini. Terima kasih Pak Hairul, terima kasih Datuk Seri. Saya terpikir begini, mungkin persoalan pekerja Indonesia di Malaysia itu akan terselesaikan jika Malaysia mengubah polisi industrinya. Malaysia sudah membangun industri lebih daripada 30 tahun dan mempekerjakan banyak pekerja-pekerja Indonesia untuk industri manufaktur. Setelah lewat 30 tahun membangun industri, apakah pemerintah Malaysia terpikir untuk sekarang merelokasi industri yang memerlukan banyak pekerja ke Indonesia, dan Malaysia mulai melangkah untuk masuk ke industri teknologi tinggi atau high-tech industri. Dengan begitu sebenarnya orang Indonesia tidak perlu kerja ke Malaysia. Kerja di Indonesia tapi perusahaannya punya Malaysia. Yang kedua, mengenai masalah kebun. Ya. Kebun yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Malaysia di Indonesia
jauh lebih besar daripada kebun yang dimiliki perusahaan Malaysia yang ada di Malaysia. Persoalannya masalah gaji. Ya. Gaji pekerja Indonesia yang bekerja di kebun-kebun milik Malaysia di Malaysia lebih besar daripada gaji pekerja Indonesia yang bekerja di kebun-kebun milik Malaysia yang ada di Indonesia. Bisakah pemerintah Malaysia dan pemerintah Indonesia merundingkan masalah gaji pekerja perkebunan ini supaya adil bagi kedua belah pihak? Terima kasih, Datuk Seri. Ini Yusri ni dia lawyer ni lagi. Baik. Dan soal itu memang second phase ya. Sekarang ni kita bila tahu tentang middle income trap, tentang industri yang teknologi rendah. Ini saya fikir menjadi di antara prioritas Menteri MITI yang ada di sini untuk mengangkat dan merubah. Tapi yang saya bicarakan soal pekerja ini masalah sekarang mesti diselesaikan sekarang. Soal pemindahan itu akan tentunya mengambil masa. Dan untuk sekarang ini cara yang terbaik adalah untuk digitalize, masuk dan beberapa dasar yang proaktif untuk mengelak daripada tindakan-tindakan yang dianggap melanggar hukum. Yang keduanya tentang kebun atau di sini katakan di Malaysia kita ladang. Di sini itu harus berunding dengan teliti sebab di antara sebab mereka berpindah ke sini ataupun industri berpindah ke Vietnam dan kemudian ke China sebab kadar upah yang rendah relatif kepada CPI di negara masing-masing. Kalau kita umpamanya naik mendadak, dia akan tentunya tidak akan menarik pelaburan ke negara asing. Jadi sebab itu hal ini boleh kita bicarakan, tapi saya tidak fikir ada penyelesaian yang segera, melainkan kita runding cara lebih panjang. Saya masalah pekerja ini saya lebih rasa terdesak untuk menyelesaikan masalah yang di Malaysia yang dianggap bermasalah dengan bukan saja dengan Indonesia tapi di soal keadilan dan keadilan sosial. Tapi soal upah di masing-masing negara tidak boleh disamakan. Upah pekerja di Amerika, upah kerja di Malaysia, ada negara China itu tentunya relatif to the cost of living in a particular country. Tetapi Malaysia saya setuju mesti berubah daripada dependency on the low skill workers. Karena future kita tidak terjamin dengan tanpa kita ada anjakan dari segi industrial policy. Terima kasih banyak atas kesempatan sudah baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf karena tidak semua para penanya dapat saya entertain karena waktu jualah yang membatasi perjumpaan kita. Terima kasih Datuk ya sudah bisa hadir di forum ini ya, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang straight to the point bahkan yang nakal juga ya. Jadi terima kasih banyak. Dan mari kita beri applause yang sangat luar biasa untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Baik Bapak Ibu sekalian.